Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1829. Chapter 1829 Benteng Batu Rahasia. Manajer tingkat lanjut, Si Feng sangat gembira setelah mendengar kata-kata Claude. Dalam domain Lord, menjadi manajer kota benteng sama dengan menjadi bangsawan kota atau kota NPC. Pemain akan mendapatkan otoritas untuk mengelola sebagian dari toko di kota benteng dan akan dapat menentukan arah perkembangannya. Namun, kota benteng NPC tidak hanya memiliki satu manajer. Sama seperti Pulau Guntur, mungkin ada beberapa manajer yang mengawasi satu kota benteng. Manajer tingkat lanjut memiliki otoritas lebih dari manajer dasar. Seorang manajer tingkat lanjut hampir menjadi wakil wali kota sebuah kota benteng. Mereka akan dapat mengelola tempat-tempat penting seperti rumah lelang, aula teleportasi, dan asosiasi petualang, bukan hanya sekelompok toko. Meskipun menjadi manajer tingkat lanjut lebih rendah daripada sepenuhnya menempati kota benteng, karena kota benteng NPC akan dioperasikan dan dijaga sebagian oleh NPC, kecuali dalam situasi khusus, itu jauh lebih aman daripada kota benteng persekutuan. Misalnya, saat ini, selama benteng batu rahasia sedang ditempatkan oleh NPC level 100, bahkan jika Beast Emperor mengirim seluruh pasukan Evil Beast-nya, dia tidak akan bisa menjatuhkan benteng itu. Kecuali Beast Emperor punya cara untuk mengurangi level NPC yang ditempatkan di garnisun, merebut benteng itu mustahil. Lord Claude, haruskah 60.000 emas dibayarkan sekarang? Si Feng bertanya. 60.000 emas bukanlah jumlah yang kecil. Ini terutama berlaku untuk Si Feng sekarang, karena dia telah menghabiskan sebagian besar dananya untuk ekspedisi ini. 60.000 emas memang uang yang banyak. Selain itu, akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki benteng batu rahasia, kata Claude sambil mengangguk. Ini akan memakan waktu paling cepat 4 hari bagi tentara kerajaan untuk tiba. Tidak apa-apa asalkan Anda mengumpulkan 60.000 emas dalam 4 hari ini. Sistem, Anda telah memicu quest, Secret Stone Fortress. Kumpulkan 60.000 emas dalam 4 hari. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi manajer tingkat lanjut benteng batu rahasia. Hebat, Si Feng menghela nafas lega saat melihat pemberitahuan sistem. Meskipun mungkin sulit bagi persekutuan kelas 1 biasa untuk mengumpulkan 60.000 emas dalam 4 hari garis bawah beberapa bahkan mungkin harus menjual sebagian tanah mereka untuk melakukannya, ini bukan masalah bagi Si Feng. Bagaimanapun, dia memiliki kesepakatan bisnis dengan Pavilion Naga Phoenix dan jiwa yang pantang menyerah. Kedua guild kelas 1 ini sangat tertarik pada Dark Corrosion Set. Mereka juga memesan sejumlah besar perangkat serbaguna dan Elven Silver. Jika dia menawarkan untuk membiarkan kedua persekutuan membayar sebagian dari perangkat serbaguna dan perak elf menggunakan koin, alih-alih kristal ajaib, kedua persekutuan pasti akan dengan senang hati melakukannya. Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Claude, dia segera pergi ke kota Silverwing. Meskipun mengumpulkan 60.000 emas dalam 4 hari tidak menimbulkan masalah, uang yang dia butuhkan berjumlah jauh lebih dari 60.000 emas. Setelah menyelesaikan pencarian ambisi Raja Biji, dia telah memperoleh perintah pembangunan bandara kerajaan bintang bulan yang sangat berharga serta desain persekutuan transportasi. Kedua barang ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Perintah bangunan bandara kerajaan Star Moon mirip dengan izin untuk membuka rute udara. Namun, ia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun bandara. Untungnya, pembangunan bandara tidak membutuhkan desain, hanya uang. Meski begitu, membangun bandara kecil masih membutuhkan biaya 50.000 emas. Namun, begitu dia mengatur rute udara dari Star Moon Kingdom ke Silverwing Town, tidak hanya akan mempercepat pengangkutan barang pedagang NPC, tapi pemain dari Star Moon Kingdom juga akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk pergi ke Silverwing Town. Meskipun perjalanan udara tidak secepat teleportasi, itu masih jauh lebih cepat daripada perjalanan darat di atas Mount. Selain itu, biaya transportasi yang harus dibayar juga jauh lebih murah daripada biaya transportasi teleportasi. Di masa lalu, sebagian besar alasan mengapa banyak negara adidaya mampu mengembangkan kota netral mereka menjadi kota maju adalah karena mereka memiliki bandara. Meskipun banyak persekutuan kelas 1 memiliki kekuatan finansial yang besar,
kota-kota netral yang mereka kembangkan hanya berhasil mencapai standar kota dasar, mereka tidak bisa menjadi kota tingkat lanjut apapun yang terjadi. Hanya persekutuan kelas 1 yang berhasil membangun bandara yang mampu mengembangkan kota netral mereka ke standar kota tingkat lanjut. Ini karena bandara mampu menghasilkan popularitas dan kemakmuran yang luar biasa bagi kota atau kota. Bandara tidak hanya dapat membantu pedagang NPC memasuki kota atau kota dengan lebih mudah, tetapi juga memberikan kemampuan untuk mengangkut kargo dengan aman dan cepat. Perjalanan pengiriman yang biasanya memakan waktu 1 atau 2 hari melalui darat dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam dengan kapal udara. Selain itu, di domain GAT, beberapa firma perdagangan NPC membatasi perkembangan mereka ke kota-kota besar dengan bandara. Selain itu, ada perekrutan tentara NPC. Karena peta netral terletak sangat jauh dari peradaban manusia, banyak NPC tidak mau melakukan perjalanan ke kota dan kota yang netral. Namun, jika kota netral memiliki bandara, jumlah dan kualitas NPC yang mau bekerja sebagai prajurit untuk kota itu juga akan meningkat. Dengan ini, peningkatan tingkat keamanan kota netral akan dipercepat. Karena alasan ini, kecepatan perkembangan kota netral dengan bandara jauh melebihi kota netral tanpa bandara. Ini juga alasan mengapa Si Feng memutuskan untuk melakukan pencarian ambisi Raja Biji apapun yang terjadi. Adapun persekutuan transportasi, pembangunannya menelan biaya 20.000 emas. Persekutuan transportasi adalah sesuatu yang akan sangat membantu para pemain yang berkembang di kota tempat firma itu berada. Setelah dia membangunnya di kota Silverwing, pemain akan dapat mengambil kues transportasi di kota Silverwing. Ketika pemain menyelesaikan misi ini, mereka tidak hanya dapat memperoleh koin dalam jumlah besar tetapi juga mengumpulkan poin kontribusi persekutuan transportasi. Pemain kemudian dapat menggunakan CP dan koin yang mereka peroleh untuk membeli item yang diperdagangkan secara eksklusif antar NPC. Bagi pemain yang tidak mampu menyerang ruang bawah tanah tim dengan tingkat kesulitan tinggi, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan senjata, perlengkapan, dan peralatan tingkat atas. Dulu, persekutuan transportasi sebenarnya jauh lebih populer daripada rumah lelang. Biasanya, rumah lelang NPC mengadakan lelang hanya sekali seminggu. Namun, persekutuan transportasi akan menimbun barang baru setiap hari. Selain itu, semakin makmur kota atau kota tempat kantor transportasi berada, semakin baik kualitas barang yang dijual. Oleh karena itu, di masa lalu, kota atau kota persekutuan yang menampung persekutuan transportasi telah menjadi tanah suci bagi pemain independen. Sedangkan bandara dan persekutuan angkutan akan saling melengkapi. Jika dia bisa membangun keduanya di kota Silverwing sekarang, dia bahkan mungkin tidak perlu sebulan untuk meningkatkan kota Silverwing menjadi kota tingkat lanjut. Namun, membangun kedua konstruksi ini akan menghabiskan banyak koin. Karenanya, dia perlu mengambil tindakan secepat mungkin. Saat Si Feng keluar dari benteng batu rahasia, anggota dari berbagai tim petualang gelap dan guild kegelapan segera mengalihkan pandangan mereka kepadanya. "Komandan, haruskah kita keluar sekarang?" Seorang assassin level 54 bertanya, menjilat bibirnya saat dia berbalik untuk melihat level 54, tier 2 ranger yang berdiri di sampingnya. Tim petualang dan persekutuan tampaknya bersiap untuk mengambil tindakan juga. Setelah pertempuran dengan Ore berakhir, NPC yang mengikuti Si Feng juga menghilang. Berbagai dark player yang bersembunyi di hutan menjadi gelisah dengan perkembangan ini. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Black Flame, remunerasi yang ditawarkan oleh Dark Soul terlalu menggoda, sedemikian rupa sehingga mereka bersedia mengambil risiko menyerang Black Flame. Lagi pula, selama mereka berhasil, yang menanti mereka adalah kehidupan yang penuh kemuliaan dan keamanan finansial. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1830. Chapter 1830 Retreat mengejutkan. Mendengar kata-kata dari assassin, pemain lain dari tim petualang gelap yang sama mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Seperti yang dikatakan assassin, tim petualang mereka bukanlah satu-satunya yang mengambil tindakan. Anggota dari dua lusin tim petualang lainnya dan beberapa guild kegelapan di sekitar mereka juga mulai menyelinap lebih dekat ke Si Feng. Jelas bahwa tim petualang gelap dan guild kegelapan ini semakin tidak sabar. Di domain God, kekuatan gelap terus-menerus ditindas. Selama tahap awal permainan, pemain yang tergabung dalam kekuatan gelap memiliki waktu yang jauh lebih sulit daripada pemain normal. Lagi pula, kekuatan gelap masih tidak mampu melawan berbagai kerajaan dan kekaisaran saat ini. Sementara itu, tim petualang kegelapan dan guild kegelapan dengan potensi untuk menjadi kekuatan super sangatlah langka. Kondisi untuk bergabung dengan kekuatan semacam itu sangat ketat.
Kekuatan seperti jiwa gelap, yang sekuat kekuatan super dan juga menawarkan kebebasan dari tim petualang kepada anggotanya, bahkan lebih langka. Bergabung dengan Dark Soul pasti akan membawa banyak manfaat untuk perkembangan masa depan mereka. Mereka juga tidak perlu khawatir diburu hanya karena mereka membegal anggota guild tertentu. Selain itu, mereka bisa leveling di peta sumber daya tinggi yang ditempati oleh jiwa gelap dan tidak berhasil di peta yang buruk. Komandan, Assassin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil tier 2 ranger yang diam sekali lagi. Jika kita tidak bergerak sekarang, saya khawatir kita akan kehilangan kesempatan ini dari tim petualang lainnya. Baik, untuk 1 sen, untuk 1 pound. Bahkan jika kita gagal, paling buruk, kita akan kehilangan 1 level. Jika kita berhasil, kita akan menjadi anggota jiwa kegelapan di masa depan dan langsung bergabung dengan barisan atas kekuatan gelap. Pria kasar yang membawa busur kristal indah itu berkata, mengangguk. Sedikit niat membegal melintas di matanya saat dia melihat Si Feng. Pemain gelap memiliki waktu yang jauh lebih sulit daripada pemain normal. Kesulitan menemukan dukungan yang kuat untuk diandalkan sebagai pemain gelap juga jauh lebih besar daripada yang dihadapi pemain normal ketika mencoba bergabung dengan berbagai negara adidaya. Sekarang ada kesempatan untuk bergabung dengan Dark Soul, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini? Ketika dua lusin atau lebih anggota tim petualang mendengar kata-kata komandan mereka segera mengungkapkan ekspresi garang. Mereka kemudian mengikuti komandan mereka dan perlahan-lahan beringsut menuju Si Feng. Pada saat ini, selain dari satu tim petualang ini, beberapa ribu pemain gelap lainnya yang bersembunyi di hutan juga memasuki kondisi siap tempur. Beberapa assassin yang tersembunyi bahkan sudah berada dalam jarak 200 yard dari Si Feng. Black Flame memiliki banyak cara untuk kabur. Kita tidak boleh membiarkan dia menjauh dari kita. Pertama, bentuk pengepungan di sekelilingnya. Lalu, gunakan War Bondage untuk menjebaknya di sini. Setelah pertempuran dimulai, gunakan keterampilan peredam Anda padanya segera. Kita harus menghabisinya di pertukaran pertama. Seorang level 54, assassin tingkat 2 yang dibalut jubah abu-abu gelap berkata kepada 30 lebih assassin di sekitarnya melalui obrolan tim. Selama kita membegal Black Flame, semua orang di Poison Blade Guild akan bergabung dengan Dark Soul. Kalau begitu, kita akan bisa hidup seperti raja di kerajaan malam gelap. Kita tidak perlu takut bahkan pada guild kelas 1 super. Petik 2. Saat pemimpin mereka mengatakan itu, mata 30 plus level 53 dan level 54 assassin bersinar dengan kegembiraan. Guild mereka, Poison Blade, adalah guild kegelapan yang relatif biasa di kerajaan malam gelap. Biasanya, mereka hanya bisa melawan guild kelas 2 dan 3. Saat menghadapi persekutuan kelas 1, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Adapun guild kelas 1 super, keberadaan ini tidak berbeda dari dewa ke mereka. Jangankan memprovokasi seseorang, mereka bahkan tidak berani berhubungan dengannya. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka tidak perlu takut pada Kaisar Merah dan jiwa yang pantang menyerah setelah bergabung dengan jiwa gelap, mereka tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Saat mereka menikmati visi masa depan seperti itu, langkah kaki mereka saat mendekati Si Feng menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Aura mereka juga menjadi lebih lembut. Pada saat ini, bisa dikatakan bahwa fokus mereka telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya Si Feng yang ada di mata mereka saat ini. 150 yard. 100 yard. 80 yard. Saat assassin ini mendekati bagian belakang Si Feng, mereka juga menjadi semakin gugup. Ketika assassin berada dalam jarak 50 yard dari Si Feng, suara rendah tiba-tiba memasuki telinga semua orang dan bergema dengan keras di benak semua orang. Enyahlah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Si Feng tiba-tiba berbalik dan menghunus Killing Ray. Dia kemudian mengayunkan pedang suci ke udara di depannya. Tiba-tiba, busur petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depan Si Feng dan bergabung bersama untuk membentuk sungai biru. Seperti binatang purba, sungai biru petir menghanguskan semua yang dilewatinya, menyebar dalam kerucut yang mencakup radius 80 yard. Sebelum para assassin yang diam-diam bisa bereaksi, busur petir yang tak terhitung jumlahnya telah melahap tubuh mereka. Setelah beberapa saat terpapar, tubuh assassin kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari area tersebut. Saat sungai petir perlahan menghilang, para pemain kegelapan lainnya, yang masih jauh dari sana, tidak bisa menahan nafas. Hanya dalam satu serangan, Si Feng telah membegal lebih dari 70 assassin siluman. Saat ini, banyak peralatan mengkilap berserakan di tanah yang hangus. Sementara itu, karena serangan tiba-tiba Si Feng,
langkah kaki dan napas para assassin tersembunyi lainnya berubah menjadi kacau, tubuh mereka menjadi terbuka ke semua orang. Ini adalah kekuatan Raja Pedang. Seorang assassin tingkat 2 yang mengenakan baju besi kulit abu-abu tua menelan ludah ketakutan saat dia melihat ke tanah hangus yang hanya beberapa sentimeter di sampingnya. Dibandingkan dengan para pemain yang bersembunyi di kejauhan, dia berhasil mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang serangan Si Feng sekarang. Dari saat Si Feng mulai mengaktifkan skill sampai saat skill telah diaktifkan sepenuhnya, dia, seorang assassin tingkat 2, sebenarnya telah gagal bereaksi pada saat dia menyadari Si Feng telah menyerang. Sungai biru sudah keluar dari Si Feng. Pedang, apalagi, meski dia bisa melihat dengan jelas pendekatan sungai biru, tubuhnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Situasi ini terlalu menakutkan. Pikirannya tidak dapat memproses bagaimana Si Feng melakukan serangan seperti itu. Seorang pemain ahli biasa mungkin tidak memahami implikasi dari situasi seperti itu, tetapi dia mengerti. Persyaratan untuk mengaktifkan skill penyelamatan nyawa adalah agar pemain memikirkan nama skill tersebut. Hanya setelah melakukannya, skill penyelamatan hidup akan aktif. Namun, jika seseorang bisa menyerang seorang pemain sebelum pemain tersebut memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran mereka, maka bahkan memiliki skill penyelamatan kehidupan yang paling kuat dalam permainan akan menjadi tidak berarti. Dengan kata lain, Si Feng bisa membegal seorang assassin kelas yang terkenal memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa paling banyak dalam satu serangan kapanpun dia mau. Penemuan ini langsung menghancurkan pikiran assassin dengan baju besi kulit abu-abu gelap untuk melawan Si Feng. Pada kenyataannya, serangan tak terbayangkan Si Feng tidak sepenuhnya mustahil untuk diblokir, terutama bagi para ahli yang memahami prinsip-prinsip alam kebenaran. Ini karena gerakan yang baru saja dilakukan Si Feng menerapkan dasar-dasar alam kebenaran, menggerakkan tubuh sebelum menggerakkan pikiran. Kecuali jika seseorang dilatih dengan keras untuk melawan serangan yang dilakukan menggunakan kecepatan reaksi yang begitu cepat, bereaksi terhadap serangan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Setelah menjalankan Lightning Edge, Si Feng melihat semua orang yang hadir. Setelah melihat tidak ada penantang baru bergerak ke arahnya, dia menyelimuti Killing Ray sebelum berbalik dan pergi. Karena serangan Si Feng, 100 plus assassin yang tersisa tidak lagi berani mendekatinya. Mereka hanya berdiri diam saat mereka melihatnya meninggalkan medan perang. Guild Leader, Black Flame akan pergi. Apakah kita masih belum pindah? Seorang level 54, Tier 2 Shield Warrior mau tidak mau bertanya saat dia melihat ke level 54, Tier 2 Ranger di sampingnya. Kamu mau pergi? Jadilah tamuku, kata Tier 2 Ranger, memutar matanya ke arah prajurit perisai. Prajurit perisai tingkat 2 menciutkan lehernya ke belakang secara naluriah dan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa dia bisa dipromosikan ke tingkat 2 pada tahap permainan ini membuktikan bahwa standar bertarungnya jauh lebih baik daripada para ahli biasa. Namun, serangan Black Flame menginspirasi ketakutan bahkan dalam dirinya. Dia pasti tidak percaya diri untuk memblokir serangan yang dilakukan Black Flame barusan. Sementara itu, bahkan setelah sosok Si Feng menghilang dari medan perang, ribuan Dark Player tetap berdiri diam di posisi semula dengan ekspresi pucat. Beberapa pemain independen yang melewati area tersebut tercengang melihat pemandangan ini. Terlalu kuat. Hanya dengan satu serangan, Si Feng telah menghalangi beberapa ribu pemain gelap untuk bergerak. Pada saat para pemain gelap mundur dari area tersebut, berita tentang pertempuran telah tersebar dengan gila-gilaan di forum resmi oleh para pemain independen.